Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang sarana dan sumber daya manajemen. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu Nisaul Husna, Nurkisha Khairani, dan saya Silvi Athayulina. 1. Manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Dalam praktik sehari-hari, kita tentukan beberapa istilah yang mengandung pengertian yang sama atau hampir sama dengan manajemen sumber daya manusia, dengan fokus atau penekanan yang agak berbeda. Definisi-definisi itu antara lain: 1. Skula mendefinisikan administrasi personalia atau personal administration sebagai penarikan, seleksi, penempatan, indoktrinasi, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja oleh dan di dalam sebuah perusahaan. 2. Filippo mendefinisikan manajemen personalia atau personal management sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atau fungsi pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, integritas, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja agar tujuan-tujuan individu, organisasi, dan masyarakat dapat dicapai. 3. Mondi dan Noe mendefinisikan manajemen sumber daya manusia atau human resource management sebagai pendayagunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompetensi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengaduan, pengembangan, pemberian kompetensi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai tujuan-tujuan organisasi dari masyarakat. Jadi, dari sejumlah definisi yang diungkapkan di atas, manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompetensi dan industrial, perencanaan dan implementasi. Fungsi-fungsi ini harus didukung oleh analisis jabatan yang cermat dan penilaian kinerja yang objektif. Tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan umum, manajemen sumber daya manusia bertujuan mengoptimalkan kegunaan yakni produktivitas semua pekerja dalam sebuah organisasi. Dalam konteks ini, produktivitas diartikan sebagai nisbah keluaran atau output sebuah perusahaan barang atau jasa terhadap masuknya manusia, modal, bahan-bahan, dan energi. Tujuan khusus, sebuah departemen sumber daya manusia bertujuan membantu para manajer lini atau manajer-manajer fungsional yang lain agar dapat mengelola para pekerja itu secara lebih efektif. Fungsi manajemen sumber daya manusia sudah merupakan tugas manajemen SDM untuk mengelola manusia seefektif mungkin agar diperoleh suatu satuan SDM yang merasa puas dan memuaskan. Manajemen SDM merupakan bagian dari manajemen umum yang memfokuskan diri pada SDM. Fungsi manajerial yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Sementara fungsi operasional yaitu pengadaan tenaga kerja atau SDM, pengembangan kompetensi, pengintegrasian, pemeliharaan, pemutusan hubungan kerja, dan perusahaan secara terpadu. Peran dan pentingnya manajemen sumber daya manusia. Peran administrasi manajemen sumber daya manusia. Peran ini difokuskan pada pemrosesan dan penyimpanan data, meliputi penyimpanan database dan arsip pegawai, proses klaim keuntungan, kebijakan organisasi tentang program pemeliharaan dan kesejahteraan pegawai, pengumpulan dokumen, dan sebagainya.
Namun hal ini menimbulkan anggapan bahwa sumber daya manusia hanya sebagai alat pengumpul kertas atau dokumen saja. Jika hanya peran administrasi seperti ini, maka sumber daya manusia hanya dipandang dari dimensi klerikal dan kontributor administrasi hierarki bawah pada organisasi. Peran organisasi pada beberapa organisasi dilakukan oleh pihak ketiga dari luar organisasi daripada dilakukan sendiri oleh organisasi. Bahkan teknologi semakin berperan besar dan dilibatkan dalam mengoptimalisasikan pekerjaan yang bersifat administratif. Peran operasional manajemen sumber daya manusia. Peran ini lebih bersifat teknis, meliputi pemrosesan lamaran pekerjaan, proses seleksi dan wawancara, kepatuhan terhadap kebijakan pelatihan, peluang bekerja dan kondisi baik, pelatihan dan pengembangan, program K3, dan sistem kompetensi. Baik aktivitas yang harus dilakukan dan melibatkan koordinasi dengan para manajer dan supervisor di semua jenjang organisasi. Penekanan pada operasional masih banyak terjadi di beberapa organisasi sebab keterbatasan kemampuan individu dan penolakan manajemen puncak terhadap peran sumber daya manusia yang makin besar. Peran strategis manajemen sumber daya manusia. Keunggulan kompetitif dari unsur sumber daya manusia merupakan kelebihan yang dimiliki oleh peran ini. Peran ini strategis menekankan bahwa orang-orang dalam organisasi merupakan sumber daya yang penting dan investasi organisasi yang besar. Agar sumber daya manusia dapat berperan strategis, maka harus fokus pada masalah-masalah dan implikasi sumber daya manusia jangka panjang. Bagaimana perubahan kependudukan tenaga kerja dan kekurangan tenaga kerja akan mempengaruhi organisasi dan cara apa yang akan dipergunakan untuk menyiasati masalah kekurangan ini. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nisa Ulhusna. Baiklah, saya Nisa Ulhusna dengan nomor BP 2010841008 akan menyampaikan materi selanjutnya dari sesi tadi, yaitu tentang manajemen sumber daya keuangan. Yaitu yang pertama, pengertian keuangan. Keuangan adalah suatu aktivitas dalam mengidentifikasikan, mengukur, dan mengklasifikasi serta mengikhtisar sebuah transaksi ekonomi atau kejadian yang dapat menghasilkan data kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan yang dipergunakan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu fungsi uang. Yang pertama yaitu alat pertukaran atau medium of exchange atau sarana untuk mempermudah transaksi bisnis dan menghilangkan kebutuhan sistem transaksi barter. Yang kedua yaitu satuan hitungan atau unit of account untuk mengukur nilai semua barang dan jasa. Yang ketiga yaitu penyimpanan nilai sementara atau temporary of value. Cara menyimpan kekayaan yang terkumpul sampai si pemilik membutuhkannya untuk membeli barang baru. Selanjutnya yaitu pengertian manajemen keuangan. Menurut Eszek Kucal mengatakan, manajemen keuangan berkaitan dengan pengadaan dana dan pemanfaatannya yang efektif dalam bisnis. Menurut Bambang Rianto, seorang ahli dari Indonesia yang berpendapat bahwa pengertian manajemen keuangan adalah semua aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan upaya untuk mendapatkan pembiayaan yang diperlukan dengan dana seminimal mungkin dan syarat-syarat yang menguntungkan, serta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Selanjutnya yaitu menurut James Van Horn, yaitu manajemen keuangan ialah setiap aktivitas yang erat kaitannya dengan upaya perolehan dana dan manajerialisasi aset atau aktiva dengan tujuan menyeluruh. Jadi, secara kolektif, arti dari manajemen keuangan ini yaitu suatu kegiatan yang mengatur perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, serta pengelolaan, pengendalian, pencairan, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau suatu perusahaan sehingga dapat mencapai tujuan atau sasaran yang efektif dengan usaha seminimal mungkin atau seefisien mungkin. Berikutnya yaitu ruang lingkup manajemen keuangan. Yang pertama yaitu keputusan investasi, yaitu kebijakan manajemen dalam menggunakan aset perusahaan. Yang kedua yaitu keputusan keuangan, yaitu keputusan yang berhubungan dengan peningkatan keuangan dari berbagai sumber daya yang akan bergantung pada keputusan mengenai jenis sumber, periode pembiayaan, biaya pembiayaan, dan pengembaliannya.
Yang ketiga yaitu keputusan dividen, yaitu keputusan manajer keuangan mengenai proporsi laba yang akan diperoleh oleh para pemegang saham perusahaan dan proporsi dana yang akan disimpan untuk ekspansi dan diversifikasi perusahaan. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen keuangan. Yang pertama yaitu perencanaan keuangan, membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Yang kedua yaitu penganggaran keuangan. Tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. Yang ketiga yaitu pengelolaan keuangan, menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. Yang keempat mencari keuangan, mencari dan mengeksploitasi sumber daya yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan. Yang kelima yaitu penyimpanan keuangan, mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana-dana tersebut dengan aman. Yang keenam yaitu pengendalian keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada sistem perusahaan. Yang ketujuh yaitu pemeriksaan keuangan, melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadinya penyimpangan. Dan yang terakhir yang kesembilan yaitu pelaporan keuangan, sebagai upaya penyediaan informasi tentang kondisi keuangan instansi ekonomi atau perusahaan terlebih sebagai bahan evaluasi. Selanjutnya yaitu prinsip manajemen keuangan. Beberapa prinsipnya yaitu yang pertama konsistensi. Konsistensi adalah sebuah prinsip dalam kesesuaian antara sistem dengan kebijakan keuangan di dalam perusahaan dalam perencanaan yang bersifat baku dan terstandar. Pendekatan keuangan yang tak konsisten akan berpotensi terhadap terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti manipulasi keuangan dan semacamnya. Yang kedua yaitu akuntabilitas atau accountability. Akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban hukum dan juga moral yang melekat pada tiap-tiap individu, kelompok ataupun perusahaan dalam menyajikan penjelasan berkenaan dengan bagaimana pengelolaan keuangan yang telah diberikan oleh pihak ketiga. Tiap-tiap pihak haruslah memberikan penjelasan mengenai pendayagunaan sumber daya serta apa saja yang telah disepakati agar semuanya berjalan dengan transparansi yang baik. Yang ketiga yaitu transparansi. Transparansi ini merupakan sebuah prinsip keterbukaan dalam penyajian informasi mengenai rencana serta segala aktivitas bagi yang memiliki kepentingan, termasuk yaitu terhadap laporan keuangan yang bersifat wajar, akurat, tepat waktu, dan yang mampu diakses secara mudah. Untuk yang keempat yaitu viability atau sebuah prinsip yang memberi penekanan terhadap penjagaan keuangan perusahaan dalam hal pengeluaran operasional yang harus disesuaikan dengan keuangan yang tersedia. Yang kelima yaitu integrity. Prinsip integrity ini memiliki maksud yakni tiap-tiap individu itu wajib memiliki tingkatan integritas yang mumpuni dalam upaya menjalankan aktivitas operasional. Dan yang keenam yaitu standar akuntansi. Standar akuntansi ini adalah prinsip sistem akuntansi yang menekankan pada standarisasi prinsip serta standar akuntansi yang telah berlaku dengan tujuan memahami laporan keuangan agar mudah dimengerti. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh pengelolaan. Perusahaan harus dapat mengelola dan menggunakan dana yang telah diperoleh dengan baik dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Baiklah, saya Norkeisha Kairani, BP 20108420020 akan melanjutkan presentasi dari NISA. Selanjutnya, manajemen sumber daya informasi. Tujuan sistem informasi manajemen yang pertama, memberikan informasi untuk pembuatan keputusan dalam merencanakan, memulai, mengatur, dan mengendalikan operasi subsistem dari organisasi atau perusahaan, dan juga memberikan perusahaan sebagai sinergi dalam prosesnya. Yang kedua, membantu proses manajemen pada suatu organisasi. Selanjutnya, fungsi sistem informasi manajemen. Yang pertama, suatu wilayah fungsional utama bisnis yang sama pentingnya dengan fungsi akuntansi, keuangan, manajemen operasional, pemasaran, dan manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, suatu penyumbang
penting untuk efisiensi operasional, produktivitas, dan moral karyawan, dan pelayanan serta kepuasan pelanggan. Yang ketiga, sebuah sumber utama informasi dan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan keefektifan pembuatan keputusan oleh para manajer. Yang keempat, sebuah unsur penting dalam pengembangan produk dan pelayanan yang bersaing yang memberikan keuntungan strategis di pasaran dunia. Yang kelima, sebuah bagian utama pada sumber daya dan biaya perusahaan dalam menjalankan usaha bisnis. Sumber daya teknologi. Tanpa kita sadari, teknologi sudah mempengaruhi sistem kerja dalam perusahaan dalam penerapannya. Teknologi informasi yang akan dilakukan sebuah perusahaan dapat dikategorikan ke dalam 3 bagian. Pertama, sistem aplikasi teknologi informasi pada perusahaan yang menjadi landasan dari berbagai aplikasi yang ada pada perusahaan atau organisasi tersebut. Misalnya, network management, basis data, sistem operasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, sistem aplikasi teknologi informasi yang akan dipakai dalam segala urusan dasar dari sumber daya perusahaan atau organisasi. Misalnya, sistem atau aplikasi akuntansi dan keuangan, sistem penggajian, serta lain sebagainya yang berkaitan pada sumber daya perusahaan. Ketiga, sistem aplikasi teknologi informasi yang cocok dengan kebutuhan yang spesifik pada perusahaan, khususnya yang berhubungan pada proses penciptaan produk atau jasa yang akan ditawarkan perusahaan. Misalnya aplikasi properti, aplikasi akuntansi, aplikasi forwarding, aplikasi pergudangan, dan lain sebagainya. Teknologi memiliki fungsi bagi perusahaan, yaitu untuk fungsi operasional. Dengan teknologi, memungkinkan struktur organisasi menjadi lebih ramping karena hampir seluruh bagian perusahaan telah menggunakan teknologi dalam perusahaan tersebut. Selain itu, teknologi juga memiliki fungsi planning and decision. Dalam hal ini, teknologi menjadi landasan knowledge generator dan alasan yang kuat bagi para pemimpin perusahaan untuk mengambil keputusan. Teknologi memiliki fungsi sebagai media komunikasi tiap individu perusahaan. Karyawan perusahaan dapat berinteraksi dengan perusahaan lain untuk berkolaborasi dan sebagainya. Teknologi dalam fungsi communication ini juga dapat dijadikan sebuah media promosi kepada para pelanggan. Bagi perusahaan, teknologi memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung proses bisnis. Teknologi dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Saat ini, umumnya kegiatan operasional perusahaan sudah ditopang teknologi informasi untuk mengurangi cara-cara manual yang bisa mempersulit kinerja karyawan. Teknologi juga berperan untuk mempermudah menjalankan aktivitas. Tentu saja dengan mudahnya dalam mengakses teknologi, maka aktivitas pekerjaan yang dilakukan dengan teknologi tersebut pun terasa ringan dan mudah untuk dijalankan. Dengan memanfaatkan teknologi, memungkinkan perusahaan bisa melakukan efisien. Karyawan bisa bekerja dengan lebih cepat sehingga teknologi pun bisa menghemat waktu. Artinya, adopsi teknologi memungkinkan perusahaan bisa lebih efisien dan efektif. Kebutuhan efisien waktu serta biaya yang mengakibatkan tiap pelaku usaha merasa memerlukan penerapan teknologi informasi pada lingkungan kerjanya. Misalnya penerapan Enterprise Resource Planning. Selanjutnya, sarana manajemen. Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, diperlukan alat-alat sarana. Yang pertama, man, merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Tanpa ada manusia, tidak ada proses kerja. Sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Oleh karena itu, manajemen timbul karena adanya orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Yang kedua, money atau uang, merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai.
Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu, uang merupakan alat yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan beberapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan, dan harus dibeli serta beberapa hasil yang akan dicapai suatu organisasi. Gunakan bahan atau materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab materi dan manusia tidak dapat dipisahkan. Tanpa materi tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. Selanjutnya, mesin. Mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisien kerja. Selanjutnya, metode adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan manajer. Sebuah metode saat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia, dan penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan usaha. Perlu diingat, meskipun metode baik, sedangkan orang yang melaksanakannya tidak mengerti atau tidak mempunyai pengalaman, maka hasilnya tidak akan memuaskan. Dengan demikian, peranan utama dalam manajemen tetap manusia sendiri. Selanjutnya, ada market atau pasar. Merupakan sarana penyaluran hasil manajemen. Hasil manajemen merupakan sebuah produk atau jasa. Apabila produk atau jasa tersebut tidak laku di pasaran, maka otomatis proses produksi akan berhenti. Artinya, proses kerja manajemen juga tidak akan berlangsung. Oleh karena itu, penguasaan pasar dalam artian memasarkan produk hasil produksi merupakan faktor yang menentukan dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai, maka harus mempertimbangkan produk akhir yang akan dipasarkan. Misalnya, dalam hal kualitas, harga. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan